Assalamualaikum, kembali lagi dengan KS Pro. Kali ini kita akan belajar mengenai tarif, input tarif, update tarif, dan setting tarif. Baik, untuk tarif kita langsung masuk di master data. Kemudian di paling bawah itu ada tarif layanan. Untuk membuat tarif baru, silakan klik baru untuk membuat kode tarif, kemudian kelasnya. Nah, kemudian di tarif ini bisa bermacam-macam. Ada tarif tindakan. Semisal kalau tindakan kita bisa kasih nama, lihat dulu swipe misalnya. Swipe belum ada ya. Swipe kita coba kasih swipe antigen. Baik, seperti ini. Kemudian ini adalah jasa termasuk jenis tindakan. Jadi selain tindakan ini ada berbagai macam, seperti kita bisa entry obat injeksi, kemudian lab, atau bisa kita input di sini adalah jasa pelayanan. Yang pertama kita coba dulu untuk swab antigen, ini masuk dalam kategori tindakan. Kemudian kita bisa perhatikan di sini ada tarif untuk penjamin. Artinya tarif untuk penjamin pasien adalah ketika ini diklik, maka ada beberapa penjamin atau asuransi ya. Bisa BPJS, bisa Jasara Harja, atau asuransi yang lainnya. Nah, ketika kita centang seperti ini, kita bahas tentang BPJS dulu. Artinya ketika ada nanti pasien yang didaftarkan dengan asuransi BPJS, maka tarif ini akan otomatis dibayarkan oleh BPJS. Jadi kalau di dalam tagihan nanti itu ada daftar pasien yang dia harus membayar pribadi dan daftar tagihan untuk yang dibayar oleh BPJS. Baik, yang pertama kita langsung saja kita cobakan. Kalau tarif BPJS ini adalah tarif dasar, tarif modal. Jadi bisa dikatakan BHP-nya dan jasa-jasanya, modalnya itu dapatnya berapa. Karena ini nanti tidak muncul di BPJS dan ini tidak muncul di pasien, ini sebagai kontrol kita saja berapa sih beban yang kita keluarkan untuk tindakan tersebut. Jadi nanti kita bisa compare dengan klaim yang didapat dari BPJS. Misalnya bebannya adalah 50.000, kemudian tarifnya umum adalah 150.000. Ini pastikan aktif, lalu kita simpan. Data berhasil disimpan, kita cari swab. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Baik, kita akan coba untuk tarif yang BPJS ini seperti apa antara pasien biasa dengan pasien yang BPJS. Yang pertama kita klik langsung di sini. Kebetulan saya sudah ada pasien ya dengan pasien umum. Kita langsung coba dengan swab antigen ya, seperti ini. Ini langsung muncul di sini adalah Rp150.000 karena untuk umum ya. BPJS-nya ada di sini ya keterangannya. Kemudian kita bisa langsung, ini otomatis masuk di poli umum, lalu kita bisa simpan. Nah, kalau kita mau menambah tarif bisa juga langsung dari halaman ini ya Bapak Ibu. Bisa klik aja di sini. Jadi nggak perlu halaman sini, ada tarif baru. Ini nanti bisa ditambahkan, misalnya kita ini bahas yang pertama dulu. Ini kalau misalnya pasien umum di sini kita tutup. Ini bayarnya adalah, yang bayar adalah pribadi. Sedangkan nanti kalau BPJS ini akan masuk ke kolom ini. Kalau yang bayar pribadi, maka di sini yang harus dibayar sama pasien ini harus sama sejumlah yang harus dibayar.
Nanti kalau yang bayar BPJS ini berarti gratis. Coba kita contohkan untuk kita daftarkan dulu pasien yang lain. Bapak Sutejo misalnya, ini asuransinya BPJS misal. Oke, pasien sebelumnya belum selesai ya, lalu kita lanjutkan. Ini tidak apa-apa, kita abaikan dulu. Ini sudah muncul Bapak Sutejo, lalu kita klik tagih, kita klik swab ya, pasiennya polinya poli umum, kita langsung simpan, kita close. Nah, sama-sama dengan jasa tindakan yang sama, perhatikan di sini, ini penjaminnya masuk di sini BPJS, walaupun ini masuk di sini, ini tidak dikeluarkan ya ke pasien ya karena gratis. Sedangkan di sini yang harus dibayar pasien 0 karena ini otomatis dibayar oleh BPJS. Nah, settingan seperti ini dilakukan tadi Bapak Ibu di menu sini ya. Ini harus dicentang dulu. Kalau dia pasien umum ya, dia otomatis ini. Kalau BPJS dia otomatis ke sini. Begitu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Selanjutnya kita bahas lagi untuk input tindakan obat. Jadi tindakan itu tidak hanya tindakan ya, pengelompokkan di sini input master datanya bisa jadi ini adalah obat atau BHP. Misalnya kita buat lagi baru, lalu kita kasih nama obat, misalnya obat Demacolin, maka di sini jenisnya adalah obat. Ini obatnya masuknya di farmasi ya Bapak Ibu. Lalu sama untuk pengaturannya seperti itu. Kemudian ini tarifnya, tarif dasarnya berapa? Kalau sama ya sama. Coba kita klik di sini, berhasil disimpan. Lalu kita coba di sini ya. Ya, Demacolin 200. Nah, ini tinggal berapa jumlahnya? 10. Lalu simpan, otomatis penjumlahannya langsung di sini ya Bapak Ibu ya. Kita tutup. Nah, ini harganya langsung ada di sini. Jumlah dan harga. Nah, karena ini pasiennya BPJS, otomatis ini masuk di sini. Nah, bagaimana kalau ternyata obat Demacolin ini tidak dijamin oleh BPJS? Caranya begini Bapak Ibu. Ini klik kanan, tukar pribadi. Nah, otomatis di sini akan muncul tagihan ke pasien. Baik, seperti itu ya. Oke, kita berpindah ke pasien yang lain. Baik, seperti ini biarkan saja. Bapak Dwi, ini ternyata dia nggak punya duit atau tidak mau bayar, sedangkan tindakan sudah dilakukan. Maka kita bisa juga pilih yang tadinya umum, jaminannya menjadi jaminan klinik atau gratis. Ini bebannya nanti akan ditanggung oleh klinik. Begitu Bapak Ibu. Jadi ini totalnya jadi 0, dia nggak bayar. Lalu saja difinalisasi. Nah, langsung seperti ini. Jadi ini masuk kerugian BHP ya. Nanti ada masuk di laporan. Begitu untuk setting tarif. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini berkembang, dan untuk mengetahui update terbaru dari KS Pro.